Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Salam dengan NIM 451419043, kelas B Pendidikan Geografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jenis dan model-model PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama itu ada jenis-jenis PTK atau penelitian tindakan kelas, di mana terdapat 4 bagian jenis PTK. Yang pertama itu ada PTK diagnostik, yang kedua ada PTK partisipan, yang ketiga ada PTK empiris, yang keempat ada PTK eksperimental. Jadi, PTK diagnostik merupakan penelitian dilakukan untuk menuntun penelitian ke arah suatu tindakan karena suatu masalah yang terjadi, misalnya adanya konflik antara siswa di kelas, adanya pertengkaran di antara siswa dan sejenisnya. Selanjutnya ada PTK partisipan, di mana suatu penelitian dikatakan sebagai PTK partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Berikutnya PTK empiris, di mana apabila penelitian berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung pada partisipannya. Proses penelitian berkenan dengan menyimpan catatan dan mengumpulkan pengalaman penelitian dalam kerja sehari-hari. Nah, jadi penelitian ini akan melaksanakan suatu tindakan atau aksi apabila dalam aksi akan terjadi selama aksi berlangsung. Jadi prinsipnya proses penelitiannya berkenan dengan menyimpan berupa catatan dan kumpulan pengamatan penelitian dalam bekerja atau dalam aksinya. Dan yang terakhir ada jenis PTK eksperimental, di mana PTK eksperimental yaitu penelitian tentang penerapan berbagai teknik dan strategi pembelajaran yang dinilai lebih efisien dan efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Penelitian berupaya mengimplementasikan berbagai teknik atau strategi tersebut secara efisien dan efektif di dalam proses pembelajaran. Jadi jenis PTK eksperimen ini dia melakukan eksperimen terlebih dahulu atau melakukan penelitian tentang penerapan berbagai teknik, misalnya strategi pembelajaran, proses-proses pembelajaran. Jadi untuk menentukan nilai yang efisien dan efektif dalam eksperimental ini dapat menggunakan proses pembelajaran. Jadi penelitian berupaya mengimplementasikan teknik ini supaya strategi pembelajarannya itu bisa dikatakan efisien atau efektif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada model-model PTK. Nah, jadi model PTK ini terbagi 4 bagian. Yang pertama ada model Kurt-Lewin, yang kedua ada model Chemis dan MC Tanggar, yang keempat ada model John Elliot, yang keempat ada model Dye-Ebert. Jadi model PTK yang pertama itu ada model Kurt-Lewin, di mana model Kurt-Lewin merupakan model besar yang kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lain. Model ini terdiri dari 4 komponen kegiatan dipandang dalam satu siklus, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada aksi atau tindakan atau acting, yang ketiga ada observasi, dan yang keempat ada refleksi. Nah, yang kedua ada model Chemis dan MC Tanggar, di mana model ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Kurt-Lewin. Nah, secara mendasar tidak ada perbedaan dan prinsip antara keduanya. Model ini banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Jadi rencana Chemis dan Tanggar dapat mencakup sejumlah siklus dan masing-masing terdiri dari tahap-tahap, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, di mana terhadap pelaksanaan atau pengamatan dan refleksi ini dapat berlangsung secara berulang-ulang sampai tujuan penelitian tercapai.
Nah, selanjutnya itu ada model DV-Embut atau D-Embut, di mana merupakan perkembangan dari model-model sebelumnya. Menurut DV-Embut, model PTK yang dikembangkan oleh ahli tersebut sudah bagus, hanya saja dalam model-model tersebut masih terdapat beberapa hal atau bagian yang belum tepat sehingga masih perlu diperbaiki. Nah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai jenis dan model-model PTK. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.